duit peserta sayang, kita nyanda berdusta berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4. Apakah kalian sudah siap semuanya? Oke, sekarang kalian buka ya halaman 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Oke, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Mari kita baca bersama-sama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Oke, setelah kita membaca bacaan tadi, nah sekarang marilah kita membahas soal sama-sama ya. Untuk soal pertama, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Nah, kalian masih ingat kan? Kita tadi sudah membaca bersama-sama kan? Paragraf pertama itu membicarakan tentang apa sih? Nah, paragraf pertama membicarakan mengenai pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya selalu menampilkan keberagaman atau keragaman budaya Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini anak-anak harus kalian pelajari ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian untuk gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, bahwa setiap bacaan itu terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan kalian harus mempelajari ya, kalian harus paham dan memahami perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut ya. Oke anak-anak, setelah kita baca bacaan tadi, nah sekarang bacalah paragraf kedua, kemudian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Kemudian setelah itu kamu juga temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf ketiga, 4 dan juga 5 ya. Oke, sekarang Bunda kasih kalian waktu 10 menit untuk mencari tahu jawabannya, oke? Kalian bisa mempause video ini dulu ya.
Oke, kalau kalian sudah selesai, sekarang marilah kita bahas untuk paragraf kedua anak-anak. Untuk gagasan pokok di paragraf kedua adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian untuk gagasan pendukungnya dimulai dari rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan sampai pada kalimat atau baris yang terakhir ya anak-anak di paragraf kedua tersebut. Nah, kenapa kalimat di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku itu merupakan gagasan pokok? Karena kalimat tersebut itu kalimat yang paling penting atau kalimat yang paling utama dari paragraf tersebut anak-anak, dari seluruh barisan, dari barisan pertama sampai yang terakhir ya. Kalimat di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku ini merupakan kalimat utama yang paling penting, maka dari itu dia disebut sebagai gagasan pokok. Seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk yang paragraf ketiga, gagasan pokoknya ada di mana? Kalian sudah mencari tahu belum? Oke, gagasan pokok di paragraf ketiga yaitu ada pada kalimat budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Untuk yang lainnya merupakan gagasan pendukungnya ya anak-anak, mulai dari rombongan Bali membunyikan alat musik daerahnya, cenceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, untuk paragraf keempat, gagasan pokoknya kalimat budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Untuk kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung ya. Kemudian untuk paragraf kelima, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya itu jatuh pada kalimat kebudayaan Indonesia sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Kemudian yang lainnya merupakan gagasan pendukungnya ya. Oke, sekarang kalian buka kitab halaman 7. Tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, jadi jawabannya kalian tinggal menggabungkan tadi para gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 yang telah kita bahas bersama-sama tadi sebelumnya ya. Kalian gabung jawabannya. Nah, untuk halaman 8, nah ini di sini ada kolom ya anak-anak. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, ini di sini kalian menjawabnya berdasarkan teman kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, ini sebagai contoh saja ya anak-anak. Misalkan teman kalian bernama Siti, misalkan dari Padang. Ciri khas daerahnya apa? Rendang dan rumah gadang, misalkan seperti itu. Ada lagi Danis, berasal dari DKI Jakarta. Ciri khasnya apa? Soto Betawi dan kesenian ondel-ondel. Kemudian misalkan lagi number 3, ada Bayu dari Jawa Tengah. Ciri khasnya yaitu tari gambyong dan rumah adat joglo. Ada Nanda dari Jawa Timur. Ciri khasnya pecel Madiun dan reok Ponorogo. Ada Andi dari Sulawesi Selatan, ada baju bodo dan makanan coto Makassar. Kemudian contoh lagi, misalkan ada Sita dari Yogyakarta. Ciri khas daerahnya adalah nasi gudeg dan tari bedaya. Nah anak-anak, kalian jawab berdasarkan jawaban dari teman kalian masing-masing ya. Dari mana mereka berasal dan apa ciri khas daerah mereka masing-masing. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan informasi di atas, sekarang jawablah pertanyaan berikut pada halaman 8. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Nah anak-anak, teman-teman kalian satu kelas pastinya kan kalian berasal dari daerah-daerah yang berbeda kan? Jadi jawabannya adalah tidak. Kami berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas yang sama? Jawabannya pasti tidak ya anak-anak, karena setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing dan berbeda-beda. Ya, misalkan teman kalian yang bernama Sinta berasal dari Yogyakarta. Ciri khasnya adalah gudeg. Kemudian misalkan teman kalian yang berasal dari Papua, ciri khasnya yaitu papeda, seperti itu ya. Next, for the question number 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Jadi anak-anak, sikap yang ditunjukkan terhadap perbedaan yang ada adalah saling menghormati dan menghargai ciri khas daerah masing-masing. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh mengejeknya juga.
Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Jadi anak-anak, untuk sikap menghargai keberagaman, ya, contohnya seperti bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, saling bergotong royong, saling menghormati dan menghargai adat serta budaya daerah masing-masing, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan agama, dan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Seperti itu ya anak-anak, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Nah, untuk sikap tidak menghargai keberagaman, contohnya bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, tidak mau menolong teman yang kesusahan, menjelek-jelekkan adat dan budaya dari teman yang berbeda daerah, memaksakan kehendak kepada orang lain, dan hanya mau mempelajari budaya daerah sendiri. Anak-anak, itu sangat tidak baik ya, tidak boleh untuk dicontoh. Oke anak-anak, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Dan berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia anak-anak. Dan cara memainkannya juga berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada gambar saluang, angklung, kecap, kendang, dan juga tifa. Nah, kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Saluang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Seperti itu ya Nana. Oke, sekarang tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadi bunyi pada alat musik tersebut. Nah, ini sebagai contoh ya anak-anak ya. Nomor 1, contohnya suling, berasal dari Jawa Barat. Kemudian alat tersebut itu dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Nah, getaran tersebut itu menghasilkan bunyi anak-anak. Kemudian Bu Rina contohkan lagi ya. Untuk yang kedua misalkan rebab dari Jawa Tengah. Nah, alat tersebut itu dimainkan dengan cara digesek pada bagian dawai dengan menggunakan busur. Nah, gesekan tersebut itu menghasilkan bunyi yang lirih. Kemudian contoh lagi, kendang dari Jawa Tengah. Kendang itu dimainkan dengan cara dipukul pada membran yang terbuat dari kulit. Ketika membran dipukul, maka udara dalam kendang akan ikut bergetar anak-anak. Jadi seperti itu. Oke, kemudian contoh lagi yang keempat ada kecapi berasal dari Jawa Barat ya. Bentuk kecapi seperti sebuah kotak kayu yang di atasnya berjajar dawai atau senar. Cara memainkannya, dawai itu dipetik sehingga akan menghasilkan bunyi yang khas kayak gitu anak-anak. Kemudian untuk yang terakhir nomor 5, misalkan ada angklung dari Jawa Barat. Angklung itu dimainkan dengan cara menggoyangkan batang bambu. Angklung dapat berbunyi karena benturan tabung resonator besar dan tabung resonator terkecil dengan tabung dasar. Nah, getaran yang dihasilkan diperkuat oleh resonator anak-anak sehingga bisa menghasilkan bunyi. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang pada halaman 12, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan ya. Kemudian anak-anak, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Untuk contohnya, yang pertama ada peluit. Nah, cara menghasilkan bunyinya yaitu peluit ini ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi anak-anak. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 ada drum. Drum dipukul menggunakan stick. Membran atau lapisan kulit drum akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian yang ketiga ada gitar. Gitar itu dimainkan dengan cara memetik dawai atau senarnya. Senar yang dipetik akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara dalam kotak gitar. Kemudian untuk yang keempat ada piano. Piano dimainkan dengan cara ditekan pada tuts-tutsnya. Dalam kotak piano terdapat dawai-dawai yang bergetar jika dipukul. Kemudian number 5 ada kentongan. Kentongan ini dibunyikan dengan cara dipukul. Getaran pada kayu akan menggetarkan udara yang ada dalam tabung kentongan. Seperti itu. Nah, sekarang menurutmu
bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Dan jawabannya adalah segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Jadi getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya itu akan bergetar. Seperti itu anak-anak. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 13. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Nah, ini anak-anak, poin penting yang harus kalian pahami. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Diingat-ingat ya. Oke anak-anak, sekarang secara berkelompok bunyikanlah berbagai jenis barang seperti bot, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Jadi jawabannya yaitu bunyi yang dihasilkan dari benda-benda dapat enak didengar karena dipukul secara teratur sehingga menghasilkan bunyi yang teratur. Selanjutnya, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan itu menghasilkan bunyi? Jadi jawabannya yang kita lakukan sehingga alat-alat yang kita mainkan menghasilkan bunyi adalah dengan membuat benda bergetar. Jadi kita dapat melakukannya dengan cara memukul, mengetuk, memetik, dan meniup. Lalu, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan yang enak didengar? Jadi jawabannya dengan cara membunyikan alat saling bergantian dan saling mengisi sehingga menghasilkan musik yang enak didengar. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Pesan Bu Nina, jangan lupa sholat 5 waktu, selalu mengaji, dan membantu orang tua. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayang, kita nyanyi